Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami di Aku Menginspirasi. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang karir, yaitu data scientist. Oke teman-teman semuanya, jadi narasumber kita pada episode ketiga Inspiration Talk pada kali ini yaitu Kak Dea Dewanti. Halo Kak Dea. Hai Arsi. Halo. Kita santai aja ya Kak ya. Ini aku manggilnya Kak apa Mbak ya? Bebas, enaknya aja pakai apa? Oke, Mbak Dea aja deh. Biasanya Mbak Dea kan. Ya, Mbak Dea. Yang pertama mungkin Mbak Dea bisa perkenalan dulu. Ini kan teman-teman ada yang belum kenal sama Mbak Dea gitu. Siap. Langsung aja nih. Langsung aja. Oke. Perkenalkan, nama aku Dea. Aku lulusan dari S1 Statistika Undip. Terus sekarang udah kerja jadi data scientist di salah satu perusahaan di Jakarta. Udah, itu aja. Oke. Berarti dari lulus kuliah langsung kerja ya Mbak ya? Ya nggak langsung amat, ada tahap-tahapnya. Nanti diceritain. Oke, sekarang langsung aja Mbak ceritain gimana sih tahap-tahap setelah lulus kuliah, apa yang Mbak Dia lakukan sehingga sekarang udah bisa jadi seperti ini gitu. Jadi data scientist ya, udah termasuk data scientist di salah satu perusahaan di Indonesia. Oke, kalau abis lulus itu kan kebetulan kan aku angkatan 2020 tuh pas banget sama corona ya. Jadi jadi kayak wisuda online. Sidangnya untungnya belum online. Jadi pas lulusan corona ya, Mbak. Iya bener banget. Kamu juga lah. Nah, itu kan aku lulus pas bulan Maret. Maret kan pas banget corona kan ya. Nah, jadi pas abis lulus itu aku kayak sebenarnya agak bingung sih mau tetap di Semarang atau pulang dulu kayak gitu. Nah, tiba-tiba kan disuruh kayak ditutup gitu kan, penerbangan terus takut kejebak di Semarang, di Jawa, jadi aku pulang dulu. Nah, terus pas pulang kan di rumah juga mau kerja, takut COVID. Terus pas lihat di sosial media ada training yang lagi buka, training data science. Nah, kebetulan kan aku juga pengen jadi data scientist nih. Jadi aku daftar dulu jadi training itu sebelum nge-apply kerjaan di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Berarti sebelum mulai ke perusahaan itu ada apa istilahnya kayak kursus les gitu ya Mbak ya? Nah, iya benar banget. Jadi kursusnya ini kebetulan aku dapat yang kayak beasiswa gitu sih. Jadi kayak training 3 bulan, nggak bayar sama sekali. Nah, sekalian training itu juga ada magangnya. Jadi kan pas training juga dapat portofolio, dan abis training itu kita dijanjiin kayak disalurin kerja. Jadi kayak ya udah tenang gitu loh, bukan udah tenang sih, maksudnya lagi COVID di rumah ikut training daripada nggak ada kerjaan kan, ya udah ikut training itu kan disalurin kerja kan. Iya, lumayan. Gitu. Berarti tuh training itu langsung disalurin ke kerja gitu Mbak? Iya, benar-benar. Semuanya yang ikut training itu berarti ya? Iya, jadi kan trainingnya sebenarnya di Jakarta. Jadi sebenarnya aku udah mau berangkat ke Jakarta tuh pas seminggu sebelum lockdown ya. Jadi udah mau berangkat, udah mau pesan kereta, terus tiba-tiba lockdown, terus ada pemberitahuan katanya diganti online. Ya udah pulang ke rumah aja gitu. Berarti istilahnya Mbak Dia ini kayak fast track gitu nggak sih Mbak? Fast track ke dunia kerja gitu nggak sih Mbak? Jadi nggak usah apply kemana-mana dulu, nggak jadi speaker gitu langsung. Ya bisa, misalnya di training ini juga anak-anak itu nggak dibolehin apply gitu loh. Jadi pas selama 3 bulan training, terus nunggu kayak ada masa tunggu itu sekitar 5 bulan itu mulai dari April sampai September ya. Itu aku nggak ada apply sama sekali karena dari trainingnya juga udah ada ketentuan nggak boleh apply kerjaan kayak gitu. Terus kan data scientist itu kan kayak requirement-nya kan sering ada minta pengalaman, padahal kan ya anak fresh graduate belum ada pengalaman kan, kan minta pengalaman minimal 2 tahun kayak gitu, terus minta portofolio juga, terus harus tahu cloud. Sedangkan di kampus kan nggak ada, nggak pernah dibahas sama sekali. Jadi paling nggak ikut training kan udah tahu kulitnya gitu. Ntar teman-teman jika pengen langsung seperti Mbak Dia bisa carilah
di Google juga ada ya Mbak ya training Banyak data banyak scientist, training, banyak banget. training untuk Ya, data banyak scientist banget. gitu ya. Ya, ada yang berbayar, yang beasiswa, banyak banget pokoknya. Berarti itu apply yang trainingnya itu setelah lulus atau gimana Mbak? Atau jadi final year student itu boleh? Itu sebenarnya kan buat yang udah lulus. Tapi itu aku apply-nya sekitar Januari atau Februari, udah kayak mendekati sidang gitu loh. Jadi pas wawancara itu ditanya kayak, kamu yakin lulus bulan berapa kayak gitu. Jadi pas ikut di mereka, kita tuh diharuskan udah mau sidang atau udah lulus kayak gitu. Berarti buat final year. Yang udah mau gitu, udah mau sidang maksudnya? Itu Iya boleh? udah pasti. Ya boleh. Tapi banyakan profesional sih yang pas angkatanku. Banyakan yang udah kerja gitu. Oke. Nah itu teman-teman sedikit cerita tentang proses masuk kerjanya Mbak Dea menjadi data scientist di salah satu perusahaan di Indonesia sekarang ini ya. Nah kalau untuk soft skill sendiri Mbak, kalau misal masuk ke dunia kerja sekarang kan lagi booming nih. Aku juga sering di Instagram banyak banget kayak apa ya, akun-akun yang share tentang dunia kerja, terus tentang development skill, tentang istilahnya tuh prakerja. Sekarang kan juga ada kan ya Mbak tentang prakerja kayak gitu. Nah sebenarnya soft skill yang harus dipunya gitu dari seorang data scientist itu apa sih Mbak? Kalau soft skill itu sebenarnya mungkin bisa kita bagi jadi technical sama soft skill kali ya. Kan pada umumnya emang kayak gitu kan pekerjaan. Iya. Kalau di data science itu technicalnya itu mungkin yang pertama harus paham statistik kayak gitu. Pahamnya nggak terlalu mendalam nggak apa-apa, kan bisa belajar lagi kan pas kuliah. Jadi harus paham dasar-dasar statistik. Jadi kan kalau di data science kan kadang kita nggak dikasih tahu kan metode apa yang bakal dipakai. Jadi kan kita kadang dikasih masalah doang. Misal kayak user bilang, kita mau tahu nih gimana sih pengaruh si X terhadap Y. Nah kita kan nggak tahu kan itu pakai metode apa. Nah kalau tahu paham statistik kan kita bakal, oh ini bisa pakai regresi nih kayak gitu kan. Nah terus selain itu kan kalau di data scientist kan datanya itu gede-gede, big data lah. Datanya raw-nya mungkin jutaan sampai miliaran. Jadi nggak mungkin kita bakal ngolah data pakai di kampus kan pakai SPSS, Unitab. Itu nggak bisa lagi kecuali datanya yang dikit kayak gitu. Nah itu kita biasanya handle-nya pakai bahasa pemrograman. Jadi selain statistik juga harus bisa bahasa pemrograman gitu. Terus untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu apa ya? Boleh R atau Python, tergantung perusahaannya. Terus SQL, yang paling penting sih 3 itu sih, R atau Python, salah satu nggak apa-apa. Terus SQL. Terus kalau tahu yang lain, misal kayak Java, Ever, itu ya lebih baik lagi jadi nilai plus buat kalian kayak gitu. Terus apa lagi ya? Data visualisasi juga deh. Data visualisasi juga sering banget kepake. Jadi kan kita sering diminta bikin dashboard buat divisi lain mungkin atau buat user biar lebih paham gitu kan maksud dari datanya. Nah kalau bikin visualisasi itu softwarenya juga banyak sih, nggak harus codingan Python kan mungkin pakai Matplotlib, terus R pakai ggplot. Nah kalau di perusahaan itu seringnya pakai yang aplikasi Power BI, BI maksudnya, jadi yang langsung klik-klik gitu loh, nggak codingan. Jadi mungkin data visualisasinya bisa pakai Tableau atau Kiklik, Google Data Studio juga yang tadi kayak kita omongin sebelum ini kayak gitu-gitu. Kalau teknikal itu sih, mungkin yang lain juga ada, tapi kalau dari aku itu kalau menurut aku. Terus soft skill, kalau soft skill sebenarnya semua kerjaan kayaknya hampir sama sih, yang ya kayak harus kan data scientist sering komunikasiin hasil analisisnya ke orang lain, ke divisi lain, atau bahkan ke level direktur. Jadi kan kita harus punya skills komunikasi yang baik, bisa meyakinin orang gitu kan. Apalagi kan aku kan data scientistnya kayak konsultan gitu ya, jadi harus bisa meyakinin kalau ini loh kayak gitu, biar orang tuh percaya sama kita. Sama apa ya, itu data scientist kan metodenya banyak, terus berkembang terus. Kita harus itu sih punya keinginan belajar yang
kuat buat ngimbangin perkembangan teknologi itu, kayak gitu. Cepat belajar kayak gitu. Oke. Berarti memang walaupun di dunia perkuliahan kita udah belajar, tapi emang harus terus diasah terus ya Mbak ya. Apalagi Benar-benar. seperti yang Mbak Dia katakan tadi, yang portofolio itu kan kemarin tuh aku juga sempat sih cerita sedikit nih. Aku juga sempat pengen apply di salah satu startup, tapi itu tuh membutuhkan portofolio, dan aku bingung. Kalau kayak aku di final year student gini kan portofolio belum ada ya Mbak, masih nol. Nah, jadi emang harus, mungkin kalau misal pengen apply ke perusahaan harus ya salah satunya harus kursus dulu ya Mbak ya. Ya mungkin itu salah satunya, tapi bisa diakalin sih. Misalkan di final year pas perkuliahan, kita kan nggak harus portofolio yang gede-gede gitu kan. Iya, kayak coba-coba gitu. Mungkin kita bisa bantu proyeknya dosen, itu bisa kita masukin, atau mungkin di skripsi kalian bikin aplikasi, itu kan juga bisa dimasukin. Dan yang aku sering aku pas kuliah juga sering ikut beberapa ikut lomba, jadi kan terkait data science juga kan, kayak analisis churn, fraud, kayak gitu. Nah itu setiap aku kadang wawancara itu ditanyain soal data analisis itu, kayak project-project itu. Jadi menurut aku yang project-project di lomba itu udah bisa dimasukin ke portofolio. Jadi kan nggak harus portofolio pasca kuliah gitu kan, pas di kampus juga udah mulai nyicil portofolio kayak gitu. Oh, berarti untuk lomba-lomba itu sebenarnya menjadi nilai plus ya Mbak ya? Kalau mau masuk ke dunia kerja gitu. Nah, mungkin teman-teman yang masih kuliah nih, masih kuliah statistik, rajin-rajinlah buat ikut lomba. Ini sih sama ini sih, yang sebelumnya kan aku bilang training langsung kerja, itu sebenarnya pas habis training nggak pure langsung kerja, tapi kayak kan sebenarnya kalau daftar kerja kan ada HRD dulu ya. Iya, wawancara HRD. Nah, karena aku dari training, aku ngelangkauin itu, tapi aku masih tetap ngikutin yang wawancara user kayak gitu. Nggak training langsung dimasukin ke perusahaan. Oke, jadi berarti tetap gitu. Melewati proses rekrutmen gitu ya Mbak? Ya, tapi cuma kayak ada nilai tambah kalau kita dari hiring partner si perusahaan itu kayak gitu. Jadi langsung ke user, terus studi kasus, kayak gitu selanjutnya. Kayak gitu. Tapi kayak gitu ada yang nggak lolos gitu nggak sih Mbak? Jadi kan dia partnernya itu banyak kan, nggak cuma satu itu. Jadi kita kayak dikasih kesempatan buat wawancara 3 kali atau 4 kali gitu. Misal aku selama di training itu pernah wawancara sekitar 3-4 kali. Nah yang 3 ini kan nggak lolos, aku lolos yang di terakhir ini, yang di terakhir. Jadi ini terakhir kayaknya.